Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral hadirin wassaimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah dan janji Allah di akhirat. Uzkurullaha, ingatlah kepada Allah dengan mengagungkan Allah, dengan kalimat-kalimat mulia, dzikran katsira, ingat kepada Allah dengan ingat yang banyak, zikir dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah, sucikan Allah pada waktu pagi dan petang. Ayat ini jelas isinya perintah zikir dengan zikir yang banyak. Sebagai seorang mukmin, sebagai muslim yang taat kepada Allah, harus zikir dengan zikir yang banyak. Tujuannya adalah benteng dari fitnah-fitnah yang ada di dunia ini, yang akan menjadikan iman kita sakit atau iman kita lemah. Zikir itu ibarat obat jika kita sedang sakit karena maksiat. Zikir itu ibarat suplemen vitamin jika diri kita ini sedang males ibadah. Maka diperintahkan untuk zikir dengan zikir yang banyak supaya kita sehat imannya, supaya kita kuat imannya. Dan dilarang sedikit, tidak boleh zikir sedikit, karena potensi untuk terkena fitnah-fitnah, ujian-ujian, maksiat-maksiat, godaan-godaan di dunia sangat besar. Ibarat bentengnya lemah karena sedikit zikirnya. Bahkan di dalam Al-Quran, orang-orang munafik saja disifati dengan wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Apalagi zikir karena terpaksa doang, kesandung astagfirullah, kaget ya Allah. Zikir cuma dalam kondisi emergensi darurat doang, digunakan kalau kaget-kaget doang atau dalam keadaan darurat doang.
Melihat hantu baru baca ayat kursi, lihat pocong kuntilanak baru ingat Allah. Harus zikir yang banyak. Nah sekarang zikir yang banyak itu bagaimana? Zikir yang banyak di antara pendapat ulama tafsir yang disebutkan di dalam tafsir ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila, adalah jika kamu berzikir pada tempat yang dianjurkan berzikir, waktu dianjurkan berzikir, keadaan dianjurkan berzikir, kamu berzikir pada 3 poin tersebut, waktu, tempat, keadaan, berarti kamu sudah zikir yang banyak. Iman kamu aman, kuat. Contohnya, waktu untuk berzikir, kamu berzikir setelah sholat, pada waktu pagi dan petang, sebagaimana ujung ayat wasabbihuhu bukratan wa asila, pagi dan petang. Pagi setelah sholat subuh sampai isyraq, kemudian petang sebelum masuk waktu maghrib. Kamu zikir di waktu itu, berarti kamu sudah zikir yang banyak. Kemudian di tempat-tempat dianjurkan kamu berzikir, kamu zikir. Masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, dan zikir-zikir di tempat-tempat yang dianjurkan kamu zikir, kamu sudah zikir yang banyak. Keadaan dianjurkan zikir, kamu berzikir. Mau naik kendaraan di waktu hujan, ada petir setelah hujan, hujan disunahkan anggota tubuh kita terkena sambil zikir doa Allahumma shayyiban nafi'an. Ada petir, apa doanya? Istighfar. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah, di mana petir kilat bertasbih dan malaikat bertasbih karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi musim hujan, banyak petir. Ada riwayat as-sawa'iq qad tusibul al-mu'min wa ghairal mu'min wa la tusibu dzakirallah. Petir itu bisa menyambar orang mukmin dan bukan orang mukmin. Siapa aja bisa kena. Muslim non muslim bisa kena. Wala tusibu dzakirallah, dan tidak bisa menyambar orang yang berzikir. Lagi ada petir berzikir nggak bakal kena, walaupun kamu di tengah sawah, walaupun di tempat yang rawan petir, aman kamu kalau kamu sedang zikir. Tapi zikir yang sunnah adalah subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Setelah hujan, mutirna bifadlillah wa rahmatih. Keadaan-keadaan dianjurkan berzikir, kamu berzikir, kamu sudah zikir yang banyak. Itulah yang dimaksud dengan dzikran katsira, zikir yang banyak. Waktu, keadaan, tempat dianjurkan berzikir, kamu berzikir, berarti kamu sudah berzikir yang banyak. Namun saya tekankan pada zikir pagi dan petang. Kenapa? Karena ditekankan dari di ujung ayat, setelah zikirlah dengan zikir yang banyak, dzikran katsira, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah bukratan pada waktu pagi, wa asila pada waktu petang. Maka jaga dua waktu ini,
terutama di bulan suci Ramadan. Jadi kita latihan istiqomah di bulan Ramadan supaya setelah Ramadan la'allakum tattaqun, di antara bentuk ketakwaan kita adalah lanjut amaliyah yang kita istiqomahkan di bulan suci Ramadan, pagi dan petang jangan sampai kosong dari zikir. Setelah subuh jangan kosong dari zikir. Sebelum maghrib jangan kosong dari zikir. Sampai-sampai saya pribadi kalau kepepet sebelum maghrib biasanya karena kesibukan, maka jangan lupa 4 surat, maaf, jangan lupa 4 surat ini. Yang pertama, wasyamsi wadduhaha, kemudian wadduha, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Wasyamsi wadduhaha wadduha wal laili idza saja, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Singkat supaya kita masuk dalam zikir yang banyak di waktu petang. Di waktu pagi Rasulullah SAW itu banyak menganjurkan baca ini di waktu pagi, baca ini di waktu pagi, baca ini di waktu pagi. Namun para ulama kita menyusun zikir-zikir apa saja yang dibaca oleh Rasulullah SAW di waktu pagi dan petang. Kita nggak usah repot-repot cari kitab-kitab hadis. Para ulama sudah menyusun. Di antaranya adalah Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ada Al-Wirdul Latif. Itu Al-Wirdul Latif, doa dan zikir dari Al-Quran dan dari hadis yang dibaca oleh Rasulullah SAW di waktu pagi dan petang. Cari Al-Wirdul Latif dan istiqomahkan, rutinkan. Kita sebagai seorang muslim mukmin harus ada zikir yang dirutinkan, dan ada zikir yang kita masuk kategori dzikron katsira, zikir yang banyak. Makanya saya sangat tekankan jamaah Al-Haqqul Mubin, Al-Wirdul Latif pada subuh jangan ketinggalan, setiap hari. Benteng buat kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, mau itu bahaya dunia, bahaya agama, yaitu maksiat. Al-Wirdul Latif, wasiatkan juga untuk keluarga kalian, karena ini adalah zikir dari Quran, zikir dari hadis, doa dari Quran, doa dari hadis yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, ditekankan dengan dzikron katsira, wasabbihuhu bukratan wa asila. Cari di internet atau di buku-buku zikir Al-Wirdul Latif karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jangan sampai kita terlebih usia 40 ke atas kosong dari rutinitas zikir, terutama di bulan suci Ramadan. Ba'da subuh baca itu, sesibuk apapun baca, bahkan waktunya memanjang sampai sebelum zuhur, itu masuk kategori zikir pagi. Memanjang sampai sebelum zuhur, kalian bisa zikir di atas kendaraan kalian bisa zikir di saat kalian sedang santai kosong. Dan kelebihan zikir ini tidak disyaratkan dalam keadaan suci atau mempunyai wudhu. Yang penting itu saya tekankan, Al-Wirdul Latif. Masyaallah hadirin muslimin rahimakumullah. Kemudian di bulan suci Ramadan sendiri Rasulullah SAW juga menganjurkan, memerintahkan untuk memperbanyak zikir dengan zikir-zikir tertentu. Dengan zikir-zikir
Tentu yang ada pada bulan suci Ramadan, dan ini jangan ditinggalkan karena penekanannya pada bulan suci Ramadan. Di dalam khutbah Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir isinya semuanya tentang Ramadan dan keutamaannya, yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Nabi berkhutbah, khotobana Rasulullah SAW. Nabi berkhutbah, Nabi ceramah kepada kami fi akhir yaumin min Sya'ban, pada hari terakhir dari bulan Sya'ban. Isinya semuanya tentang Ramadan dan keutamaan Ramadan. Saya tidak bacakan khutbah ini dari awal karena waktu. Saya menukil di ujung khutbahnya, di mana Rasulullah SAW menekankan kita untuk memperbanyak zikir ini. Yaitu beliau SAW bersabda dalam khutbahnya, wastaghfiru fihi, dan perbanyaklah kalian fihi, di bulan Ramadan ini, min arba'i khisal, dari 4 hal. Catat baik-baik ini. Ini sebenarnya kita sudah hafal, cuman biar makin mantap mengamalkannya, dorongan dari perintah Nabi Muhammad langsung kita tahu ilmunya. Wastaghfiru fihi, dan perbanyaklah kalian di bulan Ramadan, min arba'i khisal, dari 4 hal. Khoslatani turduna bihima rabbakum. 4 hal ini dibagi 2 oleh Nabi Muhammad SAW. 2 hal turduna bihima rabbakum, membuat Allah ridha kepada kalian, Allah cinta kepada kalian, Allah senang kepada kalian. Wa khoslatani la ghina lakum anhuma, dan yang 2 kalian sangat membutuhkannya. Kemudian Nabi menjelaskan apa itu 2 tadi. Fa'ammal khoslatani latani turduna bihima rabbakum, maka adapun 2 hal yang membuat Allah ridha kepada kalian, senang kepada kalian, cinta kepada kalian di bulan suci Ramadan, fasyahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna, maka 2 hal itu, yang pertama adalah syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna, dan kamu minta ampun kepada Allah dengan ucapan astaghfirullah. Jadi 2 ini kalau digabung, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Kemudian wa amal khoslatanil latani la ghina lakum anhuma fatas'alunahu al-jannata wa tata'awwadzuna bihi minan nar. Dan adapun 2 yang lainnya yang kamu sangat membutuhkannya adalah kamu minta surga yang pertama, dan yang kedua kamu berlindung kepada Allah dari neraka. Betul nggak? Betul nggak? Kita bukan hanya butuh selamat dari api neraka, kita juga butuh masuk surga. Nabi SAW bersabda dengan sumpahnya, fawalladzi nafsu Muhammad biyadihi, ma ba'dal mauti min musta'tab, wa ma ba'dad dunya min darin illal jannah awin nar. Demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, setelah kematian tidak ada istilah minta ridho, minta halal, minta ikhlas, tidak ada. Sebelum mati, yang punya masalah, yang punya hutang, yang punya kaitan hak dengan orang lain, minta ikhlas, minta ridho, minta halal. Setelah mati, demi Allah, kata Rasulullah, tidak ada. Dan tidak ada tempat setelah dunia kecuali hanya 2.
neraka dan surga. Sakit banget dan nikmat banget, nggak ada tengah-tengah. Di dunia ada tengah-tengah, ada kaya, ada miskin, ada sederhana, ada sehat terus, ada sakit terus, ada kadang sehat, kadang sakit. Di dunia sakit, nggak enak, susah, lama-lama bisa terbiasa. Sesakit apapun di dunia masih bisa senyum, masih bisa ketawa. Di akhirat nikmat banget dan sakit banget, tidak ada tengah-tengah, dan tidak ada lama-lama adaptasi, nggak apa-apa masuk neraka, lama-lama biasa, nggak ada. Surga tiap saat makin nikmat. Ingat, surga tiap saat makin nikmat. Makan suapan pertama dengan suapan kedua, suapan ketiga beda, makin nikmat, makin nikmat. Maaf, begitu juga berhubungan dengan bidadari. Kamu di dunia punya istri cantik, udah tahunan, bisa bosan. Benar apa enggak? Bisa bosan. Lah benar, bisa bosan. Itulah dunia. Kamu makan kesukaan kamu, sate sop, suapan pertama, suapan kedua, suapan ketiga, terus seterusnya berbeda, makin tidak nikmat. Kenyang sudah tidak nikmat. Tapi di surga berbeda. Makanannya, bidadarinya, minumannya, setiap saat terus makin nikmat yang tidak ada ujungnya. Begitu juga neraka. Nggak ada, lama-lama terbiasa. Makanya saya heran, orang bodoh itu dijadikan AI konten. Nih gue di neraka nih. Itu kebodohannya dia. Neraka itu setiap saat makin pedih, makin tersiksa, makin sakit. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu ini sangat kita butuhkan, terutama di bulan suci Ramadan. Mohon kepada Allah, Nabi tekankan ini, biar kamu selamat di akhirat. Masa depan kamu sesungguhnya akhirat. Minta surga terus, minta masuk surga dan minta selamat dari api neraka terus tiap hari. Nabi perintahkan perbanyak. Makanya sampai disusun habis tarawih, habis doa, selesai witir, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Begitu juga sebelum buka puasa. Sebelum buka puasa perbanyak, jangan sibuk sama makanan. Makanan sudah disiapkan 10 menit sebelum adzan, siap semuanya. Baru 10 menit sebelum adzan mulai lisan kita basah dengan asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Terus Nabi tekankan wastaghfiru fi, perbanyak terus, basahi terus. Lagi santai seperti ini, habis zuhur baca Quran, yang sudah tutup Qurannya ngapain? Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allah ridho kepada kamu. Kalau Allah sudah ridho kepada kamu di bulan Ramadan, kamu gak usah minta, Allah udah kasih. Apa yang ada di dalam hati kamu, Allah faham. Karena Allah senang sama kamu dengan apa? Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Dalam hadis-hadis itu banyak dikiaskan. Contohnya, man syaghalahul Qur'an an mas'alati u'ti afdhala ma u'tis sa'ilin. Siapa yang disibukkan dengan baca Quran, siapa yang disibukkan dengan zikir, siapa yang disibukkan dengan amal baik yang lainnya, tidak sempat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sempat minta, ya Allah biar lunas hutang,
ya Allah biar duit banyak lebaran, nggak sempat minta itu. Kenapa? Sibuk dengan Qur'annya. Kenapa? Sibuk dengan zikirnya. Allah akan beri lebih dari itu, lebih banyak daripada yang kamu minta. Ini paling enak seperti itu jamaah. Kita sibukkan dengan Quran, kita sibukkan dengan zikir. Kan di dalam zikir-zikir itu kan tidak ada kalimat ya Allah saya minta ini, nggak ada. Kamu nggak usah perlu menyebutkan hajat kamu. Kamu nggak usah sebutkan permintaan pribadi kamu. Kamu dengan zikir tadi saja Allah sudah kasih apa yang kamu mau tanpa kamu berucap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa berucap. Bahkan apa? Allah akan memberikan afdhala ma'utis sa'ilin, lebih bagus, lebih banyak dari yang kepada kamu minta, yang diminta. Makanya di penekanan zikir luar biasa di bulan suci Ramadan. 4 hal tadi. Nah, kemudian di antara zikir yang kita perbanyak juga di bulan suci Ramadan adalah setelah sholat witir. Ini dianjurkan di Ramadan dan selain Ramadan, tapi di bulan suci Ramadan sangat ditekankan. Yaitu apa? Ini adalah kunci supaya kita keluar dari segala macam kesusahan. Yaitu kita di bulan Ramadan itu kan biasanya witir. Nggak tahu di bulan luar Ramadan witir apa enggak? Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini sholat sunnah yang sangat ditekankan itu kita amalkan. Jamaah harus tahu ilmunya. Manajemen sholat sunnah itu ada aturannya. Sebagaimana sholat wajib. Sholat wajib itu 5 itu ada manajemen terbaik mana? Ada urutannya. Sholat subuh, sholat asar, sholat isya, sholat duhur, sholat maghrib, itu urutannya, peringkat-peringkatnya. Namun anehnya jamaah paling banyak maghrib, padahal maghrib urutan paling terakhir. Nomor 1 sholat subuh, nomor 2 sholat asar dengan nas Al-Quran, kemudian sholat isya, kemudian sholat duhur, kemudian sholat maghrib. Yang paling banyak subuh atau maghrib? Sholat sunnah begitu juga. Sholat sunnah itu aturannya kita kalau sholat wajibnya sudah bagus, tambah sholat sunnah. Apa yang nomor 1? Sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu, qobliyah dan ba'diyah. Karena tujuannya, manfaatnya adalah untuk menambal kekurangan yang ada pada sholat fardu dari sunnah-sunnah yang kita kurang, ataupun adab ataupun kehusyuan, itu ditambal dengan sholat rawatib qobliyah ba'diyah sehingga fardu kita ini naik cakep. Karena dalam hadis sahih dijelaskan kita ini nanti di hari kiamat di pengadilan Allah nama kita dipanggil satu persatu. Fulan bin Fulan, sudah tahu kan hadisnya masyhur terkenal. Apa yang pertama kali ditanyakan? Salat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Salat. Salat ini diibaratkan oleh Nabi hadiah terbaik seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadiah terbaik dari Allah kepada hambanya adalah taufik di dunia dan ridha di akhirat. Itu hadiah terbaik dari Allah kepada hambanya. Dan hadiah terbaik seorang hamba kepada Allah di dunia ikhlas, di akhirat sholatnya itu dihadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagus, maka Allah akan merahmati kita, memasukkan kita ke surga. Nah, rapikan dengan qobliyah ba'diyah. Baru setelah itu nomor 2 apa? Witir. Nah, witir ini kita semangat di bulan suci Ramadan. Ada zikir yang dianjurkan, yaitu baca 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal
zalimin. Kesusahan apapun juga akan hilang. Janji Allah langsung dalam Al-Quran. Bagadzalika nunjil mu'minin. Kami selamatkan orang-orang yang beriman dari kesusahan. Kalau baca zikir yang dibaca oleh Nabi Yunus ketika beliau dalam kesusahan yang luar biasa, dalam perut ikan, dalam kegelapan malam, dalam kegelapan lautan yang paling dalam. Lebih susah mana kita sama Nabi Yunus dalam perut ikan? Lebih susah Nabi Yunus. Kesusahan kita kecil dibandingkan kesusahan Nabi Yunus. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih buat orang mukmin kalau lagi susah baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 40 kali. Habis witir jangan keluar dulu, jangan pergi dulu, jangan buka dulu. Selesaikan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 40 kali. Ini zikir yang saya tekankan di bulan Ramadan 2. Pertama tadi 4, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar, jumlahnya banyak, tidak ada batas. Kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan yang terakhir sebagai penutup, dalam beberapa hadis banyak yang kalimatnya artinya hampir sama, yaitu innalis shaim inda fitrih la da'watun la turad. Dalam hadis yang lain, innalis shaim inda iftarihi da'watun mustajabah, yang artinya orang puasa itu punya doa yang tidak ditolak sama Allah, mustajab, tidak ditolak. Kapan itu? Ketika buka puasa. Maka saya tekankan sekali, manfaatkan ini. Kalau selain Ramadan, waktu yang sangat mustajab, doa tidak ditolak itu di sepertiga malam terakhir. Ini kadang berat buat kita. Kita kadang lagi ngapain? Lagi tidur, lagi begadang, lagi lupa sama Allah Subhanahu wa taala, nonton bola, lupa sama Allah, itu waktu mustajab. Kadang kelewat karena kesibukan dan karena malesnya kita. Tapi di bulan Ramadan, doa tidak ditolak, doa mustajab adanya di waktu yang paling enak, waktu yang paling kita tunggu-tunggu, waktu yang menyenangkan. Di hadapan kita es cendol, es dawet dan lain sebagainya, gorengan lontong, gembira hati. Jangan kita lalai dengan doa gara-gara makanan. Ini waktu yang la turad, doa yang tidak ditolak. Maka aturannya sekali lagi pakai adab. Bulan Ramadan nggak lama, hanya 1 bulan, apalagi nggak berasa tinggal berapa hari. Tadi saya katakan tadi, adabnya ajarkan kepada anak kita, keluarga kita, 10 menit atau 5 menit sebelum adzan TV matiin. Langsung udah siap semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Adzan maghrib langsung ambil kurma, baca bismillah, makan 1 atau 3, minum air putih. Kasih tahu anak-anak kalian, kurma dulu, udah. Habis itu doa bareng. Ayo baca doa. Baca doa yang dari hadis semuanya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat dhama'u wa abtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Alhamdulillah alladzi anani fa sumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in anta ighfirli. Saya ambil 4 doa dari beberapa hadis. Beda hadis semuanya. 4 doa. Jadi enggak usah ribut-ribut. Pernah ribut, bukan Allahumma laka sumtu yang sahih, dhahabat dhama'u wa abtalatil uruqu, semuanya dalam satu kitab. Itu dalam satu kitab. Allahumma laka sumtu sama dhahabat dhama'u itu satu kitab, yaitu Sunan Abi Dawud. Kemudian tambah lagi yang ketiga, alhamdulillah alladzi anani fa sumtu wa razaqani fa aftartu. Kemudian yang keempat, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in taghfirli. Ini doa-doa setelah buka puasa. Nah, setelah itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta doa masing-masing. Ayo masing-masing ente punya apa? Punya penyakit, minta sama Allah. Punya utang, minta sama Allah. Punya kesusahan, biar dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Ya, apa saja langsung minta nih. Ya, katanya karyawan banyak yang terikat pinjol, katanya ada. Tapi nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta paling berapa menit, 1 menit, ya habis itu mulai makan lagi.
Begitu. Dakwah la turad, doa yang tidak ditolak, doa yang mustajab di bulan suci Ramadan adanya ketika buka puasa. Manfaatkan setiap hari, minta kepada Allah Subhanahu wa taala urusan dunia kalian, urusan agama kalian, dan urusan akhirat kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur, sehat afiat. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang lisannya basah dengan berzikir dan hati selalu berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berikan kita taufik untuk bisa mengamalkan apa yang dianjurkan di bulan suci Ramadan, dan kita bisa istiqomah dari awal sampai akhir, dan semoga Ramadan ini lebih baik, lebih barokah untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita hamba-hambanya yang meraih Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma as'idna bi Lailatul Qadar وعظم لنا فيها الأجر. اللهم أسعدنا بليلة القدر وعظم لنا فيها الأجر. اللهم أسعدنا بليلة القدر وعظم لنا فيها الأجر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.